Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulia Hafiz dari kelas B22. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang model desain instruksional, yaitu model ADDI. Oke. Nah, kita lihat di sini kita akan membahas mulai dari pengertian, analisis, design, development, implementation, evaluation, dan juga contoh penerapannya. Nah, kita mulai masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian. Model AD ini adalah sebuah kerangka kerja untuk merancang pembelajaran secara terstruktur, di mana setiap tahap dalam model ini membantu guru atau seorang desainer instruksional untuk menentukan kebutuhan pembelajaran, merancang strategi, membuat media, menerapkannya, hingga mengevaluasi keberhasilannya. Nah, untuk model ADI ini sesuai dengan hurufnya, yaitu ada A, D, D, I, E, itu adalah singkatan dari huruf awal masing-masing komponen. Seperti yang terlihat di sini A, yaitu analis atau analisis. Yang kedua design, yang ketiga develop, yang keempat implementation, lalu yang kelima ada evaluation. Oke, kita coba masuk ke dalam tahap analisis. Nah, tahap analisis ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pembelajaran. Nah, jadi yang dianalisisnya itu yang pertama tuh kebutuhan pembelajaran, yang kedua karakteristik peserta didiknya, yang ketiga kemampuan awal peserta didiknya, dan juga yang terakhir itu lingkungan dan fasilitas belajar. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita analisis untuk lebih spesifiknya. Cuman secara umum ini cukup. Gitu. Lalu menuju ke langkah yang kedua yaitu desain. Desain ini bertujuan untuk merancang strategi dan struktur pembelajaran. Apa aja sih yang dilakukan di desain ini? Nah, yang pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Dijabarkan lah, misalnya tujuan pelajaran A-nya jadi apa, B-nya harus apa, C-nya harus apa, gitu. Lalu yang kedua, menyusun materi. Yang ketiga itu merancang alur pembelajarannya, mau bagaimana nanti alurnya. Yang keempat, menentukan media dan juga instrumen evaluasinya. Lalu yang kelima itu membuat storyboard atau outline medianya agar semuanya terstruktur. Nah, langsung lanjut ke poin ketiga yaitu development. Tujuannya itu adalah mengembangkan atau membuat media pembelajaran yang telah didesain tadi pada poin kedua. Nah, misalnya di sini berarti kita coba langsung membuat slide, membuat PowerPoint, atau merekam suara. Habis merekam suara, kita buat jadi video, lalu kita edit videonya. Nah, setelah itu semua beres, nggak lupa kita membuat kuis evaluasi. Nah, itu semua itu adalah untuk penyusunan bahan ajar digital. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu implementasi. Tujuannya itu adalah menggunakan media atau pembelajaran yang sudah dikembangkan, yang sudah kita buat tadi di development itu. Jadi mengimplementasinya kita kita udah buat video, kita udah buat PowerPoint itu, kita pakailah media itu untuk mengajar di kelas. Siswa juga itu mempelajarinya lewat video atau PowerPoint yang di eh, sharekan itu, tapi ya tetap didampingi dengan guru. Nah, nanti guru juga mengamati bagaimana respon siswa terhadap cara pembelajaran ini, apakah baik atau enggak. Nanti kita ada di poin yang kelima. Nah, poin yang kelima yaitu adalah evaluasi. Di sini itu ada dua jenis evaluasi. Yang pertama itu adalah formatif evaluasi, yaitu dilakukan selama tahap desain dan pengembangan dengan tujuan untuk memperbaiki media. Jadi selama membuat materi ini, kita tuh sambil mengevaluasi bagaimana eh, harusnya ini misalnya, ini kayaknya lebih bagus kayak begini, ini harusnya lebih bagus kalau misalnya dibuat begini gitu. Nah, itu formatif evaluasi. Lalu yang kedua itu adalah sumatif evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan setelah pembelajaran selesai, di mana siswa itu sudah merasakan bagaimana pembelajaran menggunakan media yang kita buat ini. Tujuannya itu adalah untuk mengukur efektivitas medianya atau program yang sudah kita buat. Nah, itu kelima evaluasi. Misal kita langsung ke contoh penerapannya. Tema yang mungkin saya ambil itu adalah
adab berbicara dalam Islam. Nah, yang pertama, pada poin analisis, setelah melakukan analisis, setelah melakukan riset, ternyata siswa itu butuh visual agar lebih mudah memahami adab berbicara di dalam Islam. Nah, itu analisisnya. Lalu kita menuju ke poin kedua, yaitu desain. Kita lah mendesain nih. Kita mendesain video kurang lebih 6 menit, atau bisa lebih nggak apa-apa. Dengan ilustrasi, plus narasi, dan tujuan yang terukur. Agar semuanya tetap terstruktur. Yang ketiga, development. Ini kita eksekusi. Apa yang kita desain tadi, kita eksekusi. Yaitu membuat videonya dengan animasi dan gambar. Untuk semakin, eh, apa ya, untuk semakin menarik perhatian, menarik minat minat siswa agar lebih semangat, lebih termotivasi. Nah, setelah itu langsung ke tahap implementasi. Video, PowerPoint atau media apapun yang kita buat tadi di tahap development, lalu kita implementasikan di kelas. Ditayangkanlah misalnya dalam pembelajaran PAI. Atau enggak, misal kita udah buat video, kita share di YouTube, lalu kita share juga ke grup kelas agar mereka mempelajarinya daripada saat jam pelajaran, entah itu di sekolah ataupun ketika mereka sedang luang di rumah. Lalu ada evaluasi. Karena ada formatif dan sumatif, kita coba yang sumatif itu, sumatif maksud saya, dengan kuis 5 soal atau beberapa soal. Jadi mungkin sebelum eh, pembelajaran ini dimulai, kita buat dengan pretest dulu. Sejauh mana mereka paham tanpa ada materi ini. Lalu kita sajikan materi ini, lalu kita adakan post test. Gimana? Apakah ada perubahan mereka menjadi lebih atau jawaban mereka yang asalnya 70 jadi 100. Nah, oke. Kelebihan dan kesimpulan. Nah, kelebihannya itu di model ini yaitu sistematis, terstruktur, dan mudah untuk diikuti. Yang kedua, fleksibel untuk berbagai jenis pembelajaran. Yang ketiga, mendorong evaluasi yang berkelanjutan. Yang keempat juga untuk mendukung kualitas media pembelajaran. Nah, model EDI ini merupakan kerangka desain pembelajaran yang efektif dan dapat diterapkan pada berbagai media, termasuk video pembelajaran. Nah, dengan 5 tahapnya, EDI yang tadi ya, analisis, design, development, implementation, dan evaluasi, membantu guru untuk merancang pembelajaran yang terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Fikri Hafiz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.